Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman dari kelas 11 TKR 2. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam Habibana wa dengan keluarganya, sahabatnya, sebagai umatnya insyaallah patuh dan tunduk pada ajarannya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Pagelaran, yang terhormat Bapak Kepala Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, dan yang terhormat Bapak Pembimbing. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelasan yang baik dan benar. Cara pengelasan welding atau pengelasan welding adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah yang menghasilkan sambungan yang kontinu. Lingkup penggunaan teknik pengelasan dalam konstruksi sangat luas, meliputi perkapalan, jembatan, rangka baja, kejaran tekanan, pipa besar, pipa saluran, dan sebagainya. Berdasarkan definisi dari DIN, las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam. Panduan yang dilaksanakan dalam penggunaan lumer atau cair. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa las adalah sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas. Pada waktu itu telah dipergunakan dari 10 jenis pengelasan, termasuk pengelasan yang dilaksanakan pada cara menekan dua logam yang disambung sehingga dua logam ini dapat melekat secara bersamaan. Teknik pengelasan banyak dicari oleh beberapa orang yang ingin belajar mengelas. Teknik-teknik ini dapat kita dapatkan di bangku sekolah kejurusan ataupun teknik. Namun bagi orang awam yang ingin membuka sebuah usaha dan kelas misalnya, cenderung tidak memiliki waktu untuk belajar secara formal. Oleh sebab itu, kami akan memberikan beberapa tips pengelasan yang kami harap dapat membantu kita semua dapat belajar bagaimana cara mengelas yang baik dan benar. Peralatan yang dibutuhkan dalam proses pengelasan antara lain: peralatan utama, mesin las, arus listrik, AC atau DC, elektrode holder atau stang elektroda, penjepit elektroda, kabel elektrode, kabel massa, kabel tenaga, peralatan kesehatan kerja, topeng las, pelindung mata dari sinar las, masker las, blower atau blower hisap untuk melindungi hidung dan pernapasan akibat asap api, apron atau pelindung dada untuk melindungi badan dari percikan api, sarung tangan welding, bantu welding, peralatan bantu, tang, sikat baja, palu keras, meja las, mesin gerinda. Cara pengerjaan: bersihkan bahan yang akan dilas. Gunakan palu untuk membersihkan kerak pada permukaan area yang akan dilas. Gunakan sikat baja untuk hasil yang maksimal. Letakkan bahan yang akan dilas pada tempat yang disediakan, baik itu menggunakan meja kerja atau hanya meletakkan di lantai. Atur kerapatan antara dua bahan menggunakan klem jika diperlukan. Letakkan mesin las pada salah satu bagian bahan yang akan dilas. Masukkan elektroda pada panel penjepit elektroda di mesin las. Pasang kemiringan elektroda menyesuaikan dengan posisi bahan. Biasanya sudah ada tempat khusus. Kemiringan elektroda pada tang penjepit elektroda baik itu tegak lurus 90 derajat, 30 atau 40 derajat. Setelah bahan siap untuk dilas, perlahan dekatkan ujung elektroda pada bahan yang akan dilas. Jarak antara ujung elektroda dengan bahan yang akan dilas sangat mempengaruhi kualitas pengelasan. Jika jarak terlalu jauh, akan timbul percikan seperti hujan bintik-bintik api. Proses pengelasan pun akan tidak sempurna. Jika terlalu dekat, api tidak
menyala dengan sempurna dan tidak ada cukup jarak untuk tempat lelehan elektroda. Jarak yang baik adalah 1/8 dari tebal elektroda. Dengan menggunakan masker pelindung atau kacamata las, Anda dapat memperhatikan bagian elektroda yang sudah mencair dan menyatukan antara dua bahan yang dilas tersebut. Perlahan gerak elektroda ke sepanjang area yang dilas. Hasil yang baik saat proses pengelasan dapat dilihat saat permukaan yang dilas terbentuk seperti gelombang rapat dan teratur untuk sempurna bagian yang dilas. Setelah selesai, bersihkan kerak yang menutupi bagian yang dilas dengan menggunakan palu. Periksa kembali apakah terdapat bagian yang belum sempurna. Jika belum sempurna, ulangilah bagian yang belum tersatukan dengan baik tersebut. Pada beberapa kasus, bahan yang sudah dilas harus digerinda lagi jika pengelasan tidak sempurna. Namun, jika tidak terlalu fatal, kita cukup mengelas bagian yang belum dilas secara sempurna tersebut. Gunakan diameter elektroda. Ukuran kawat las dan nomor diameter elektroda merupakan parameter pengelasan yang juga perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan semakin kecil diameter kawat las yang digunakan, maka arus yang digunakan juga semakin kecil. Jika Anda mengelas plat tipis, maka disarankan menggunakan diameter elektroda 1,2, 2,0 atau 2,6 mm. Pemilihan diameter juga dapat menyesuaikan dengan deposit las yang Anda inginkan. Baca juga harga kawat las terbaru semua merek. Jangan mengelas secara kontinu. Untuk menghindari terjadinya lubang saat mengelas plat tipis, maka Anda harus menghindari mengelas secara kontinu atau terus-menerus. Cara mengelas beberapa detik, kemudian matikan, kemudian mengelas lagi, dan matikan lagi. Lakukan hal tersebut sehingga selesai. Dengan mengelas nyala kemudian mati secara bergantian akan membuat masukan panas ke material sedikit dikurangi karena material mempunyai kesempatan untuk dingin saat busur las mati. Lakukan pengelasan secara intermittent welding. Pengelasan intermittent adalah pengelasan yang tidak kontinu. Seperti contoh, Anda mengelas dengan material sepanjang 1 meter, maka kita melakukan pengelasan sepanjang 10 cm. Kemudian untuk memulai pengelasan selanjutnya kita beri jarak 15 cm, kemudian mengelas lagi seperti itu sehingga selesai. Teknik pengelas entertainment ini juga berfungsi untuk mengurangi terjadinya deformasi pada material atau benda kerja. Jika Anda kurang paham, silahkan lihat gambar di atas. Mengelas dengan cepat. Dalam mengelas besi hollow atau Anda harus mengelas dengan cepat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi masukan panas yang berlebih pada material sehingga dapat menghindari terjadinya lubang, atau Anda dapat mencoba parameter lasnya di besi hollow yang tidak dipakai. Jika sudah sesuai, maka Anda dapat mengelas langsung pada material kerja. Melakukan latihan pengelasan secara rutin. Mengelas merupakan suatu kemampuan yang perlu dilatih secara rutin. Jika sudah rutin, maka kita akan terbiasa. Kemampuan terus meningkat dan mendapatkan parameter las yang sesuai dengan kriteria kita. Oleh karena itu, jika Anda ingin mampu mengelas plat tipis dengan baik, maka lakukan latihan secara rutin. Mengikuti pelatihan pengelasan. Jika Anda sudah mengikuti tips mengelas plat tipis di atas, Anda sudah melakukan latihan sendiri namun hasilnya kurang maksimal, maka Anda dapat mengikuti program pelatihan untuk tukang las atau molder.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.